Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Kuliah, teman-teman, menggali informasi dan juga potensi diri. Insya Allah kali ini saya telah mengundang siswa berprestasi nih, masih seputar anak taruna bakti yang memang luar biasa. Banyak yang telah kita wawancara teman-teman, tapi kali ini kita spesial di jurusan spesial nih, khusus untuk teman-teman yang banyak menanyakan mengenai jurusan SITH yang ada di ITB. Nanti apa saja nih jurusan yang ada di sana atau kuliahnya seperti apa nih SITH ITB itu gitu ya. Banyak orang yang mengatakan susah DI kuliahnya. Apakah seperti itu? Nanti kita akan bincang-bincang mengenai SITH ini dengan salah satu mahasiswa ITB tentunya di semester 6. Beliau berarti baru tingkat 3 nih ya. Kita sapa terlebih dahulu yaitu Salisa Sifa Alfia. Assalamualaikum Salisa Sifa. Waalaikumsalam Kak Bagja. Gimana nih kabarnya sekarang? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, terima kasih Gimana banyak kabarnya nih. Kak? Saya bisa Sifa memberikan waktu buat saya untuk bisa kita wawancara nih di acara Bincang Kuliah nih. Banyak teman-teman yang menanyakan khususnya mengenai SITH nih Sifa. Banyak yang mengatakan begini, Pak, kuliah di SITH itu susah nggak ya? Gitu. Nah, banyak yang ketakutan-ketakutan seperti itu. Nah, nanti kita akan bongkar tuntas nih masalah SITH ini Sifa ke depan ya. Oke, baik teman-teman nih, pertanyaan pertama nih teman-teman, dari teman-teman banyak yang mengirimkan pertanyaan begini nih sih, Pak. Boleh tidak sih Pak menjelaskan secara general terlebih dahulu SITH ITB itu seperti apa sih gitu ya? Sebelum nanti kita berbicara, kuliah-kuliahnya itu seperti apa di dalamnya gitu ya. Jadi kita coba ungkap sama si Pak secara general aja SITH ITB itu Oke. gimana sih? Gitu. Iya, Oke. jadi di ITB itu ada nama fakultas namanya sains yang berhubungan dengan sains tentang biologi itu SITH. Nah, di Hmm. SITH ini sebenarnya kebagi menjadi dua, ada SITHS, S-nya itu dari sains, dan SITHR, R-nya itu rekayasa. Nah, kalau SITHS ini ada turunannya, ada jurusannya. Nah, di situ tuh ada biologi dan mikrobiologi. Kalau SITHS ini lebih ke keilmuan ya, kan kayak biologi, mikrobiologi gitu. Kan Pak Bagja biologi nih. Nah, yang Betul. yang mau jadi anak biologi ya bisa tuh ke sana. Terus udah gitu paling setahu aku ya, yang akhirnya nanti kerja di sana kan bisa jadi peneliti lah istilahnya, lebih ke peneliti gitu Iya. kan. Atau enggak kayak Pak Bagja lagi mungkin mau ngajar juga kan bisa gitu. Betul betul betul. Terus terus yang kedua itu di SITHR ada rekayasa. Nah, untuk SITHS sejujurnya aku kurang begitu mendalami karena aku nggak di situ. Betul. Nah, aku tuh lagi mendalaminya di SITHR. Nah, di SITHR ini ada 4 jurusan. Yang pertama itu ada rekayasa hayati, itu adalah apa ya, bioengineering bahasa kerennya gitu Inggrisnya. Terus ada rekayasa pertanian, terus ada rekayasa kehutanan dan teknologi pasca panen. Nah, apa sih bedanya SITHS sama SITHR? Nah, kalau SITHS ini kan lebih ke ilmuwan ya, kayak kamu tentang ilmu biologinya gitu, ilmu biologi, mikrobiologi. Sedangkan kalau misalnya di rekayasa ini lebih ke akhirnya penerapannya gitu. Jadi kayak misalnya akhirnya SITHR ini akan menjadi ini apa, seorang engineering gitu. Jadi ada masalah, kamu akan menyelesaikannya dengan ilmu biologi gitu. Secara kasarnya seperti itu. Kalau misalnya tadi jurusan pertama rekayasa hayati itu belajar tentang apa sih? Tentang ada bioteknologi misalnya, tentang misalnya kamu mau buat dari limbah menjadi apa, biofuel gitu. Tuh udah masuk ranah bioengineering tuh. Terus misalnya sebenarnya kamu juga masih bisa nih kalau yang suka mau buat kosmetik tapi misalnya dari bahan-bahan
alami apa gitu. Nah, itu juga bisa dari situ, temen-temen aku juga ada tuh yang tertarik ke situ. Terus kalau misalnya rekayasa pertanian, nah rekayasa pertanian, rekayasa kehutanan, ini tuh mirip. Jadi intinya mereka tuh mengimplementasikan, teknologi dan engineering untuk pertanian dan kehutanan, di kita gitu. Jadi misalnya, eee, kayak kalau pertanian, misalnya kayak apa ya, oh kalau kehutanan deh yang aku inget, misalnya yang drone untuk melihat kondisi hutan secara umum gitu. Terus, nah itu kan implementasi dari teknologi dan kehutanan ya. Nah kayak gitu. Terus sedangkan kalau misalnya teknologi pasca panen itu tuh yang terbaru. Nah aku tuh lagi menggeluti ini. Jadi kalau teknologi pasca panen itu sebenarnya mirip sama pertanian, cuman pertanian itu lebih di awalnya gitu, kayak pas penanamannya, sedangkan setelah selesai nih sudah dipanen. Nah, dari panen sampai ke konsumen, nah itulah tugas teknologi pasca panen. Kita juga, semuanya pokoknya di sini berbasis teknologi ya. Jadi, misalnya kan, eee, dari petani nih kan suka ada nih yang, pasti dari jauh misalnya dari kan makanya kita misalnya apel nih dari Swiss, tapi ke Indonesia kok bisa ya masih bagus gitu. Nah itu kan pasti di tengah-tengah situ ada, upaya dari teknologinya, ada biologinya. Nah kita teknologi pasca panen ini yang ngurus setelah panen itu, supaya ke konsumen itu masih enak, masih segar, terus pokoknya orang-orang tuh mau gitu mengkonsumsi itu, kayak gitu sih, Pak. Oke, wah keren keren aslinya. Jadi begitu teman-teman. Jadi ada SITH itu ternyata kan ada SITHR, ada SITH apa tadi? Es, S. Jadi kalau teman-teman mau science. mendalami ilmunya berarti lari ke S ya Sipa ya. Ya, Nah, ketika betul. memang teman-teman mau ke aplikasinya, berarti kita lari ke yang SITHR tuh jangan lupa di situ ya. Oke, berarti kita masuk ke R nih sekarang sih Pak ya. Dikarenakan teman-teman yang kita undang hari ini masuk ke SITHR, kita akan perdalam nih di dalamnya seperti apa nih materi-materi yang dipelajarinya, kuliahnya seperti apa. Teman-teman mesti tahu biar ketika masuk ke sana tidak salah pilih gitu ya. Biar lebih jelasnya coba Sipa bisa menjelaskan bagaimana kondisi kuliahnya, belajarnya apa saja di SITHR ini seperti apa nih? Boleh silakan. Jadi, pertama-tama ini kalau kita, misalnya aku masih anak SMA gitu ya, kita masuk, kita UTBK gitu, kita milih SITHR misalnya. Kita masuk nih fakultasnya kan, udah diterima alhamdulillah. Terus di tahun pertama, SITHR ini, baik SITHS dan R ya, kita masuk ke masa TPB, tahap, tahap bersama, aku lupa kepanjangannya apa, maaf. Itu kita juga belajar lagi, fisika, kimia, matematika, lebih ke kalkulus sih maksudnya, kalkulus, terus udah gitu ada, komputasi dan pokoknya kalau S itu ada tambahan bakal dapet di biologi, di TPB-nya, sedangkan kalau di, SITHR itu enggak dapet biologi. Terus, udah nih TPB, nah di TPB ini akhirnya kita, misalnya lulus baru kita mau masuk ke jurusannya. Nah, gimana cara kita masuk jurusannya, jadi nanti bakal ada kayak kuesioner gitu, kayak kamu mau pilih apa nih jurusan apa, pilihan pertama aku milih misalnya rekayasa hayati, terus tapi keduanya aku, pertanian, ketiga kehutanan, keempat pasca panen misalnya. Itu tuh ada kuesioner itu kalau nggak salah, 2 kali. Terus akhirnya, berdasarkan, nilai kamu, IP kamu, terus, udah gitu jumlah kuotanya, akhirnya kamu misalnya ditempatkan di suatu jurusan itu akhirnya. Dan kalau misalnya semakin banyak peminat dan, apa ya, kompetisi, berarti kamu harus jauh lebih belajar lagi biar nilai kamu semakin tinggi dan kamu bisa masuk situ, gitu. Udah nih, udah masuk,
Udah gitu masuk ke jurusan, itu Mhm. berarti di tahun kedua. Iya. Tahun kedua, terus, di tahun kedua ini biasanya belum ini sih, belum masih ilmu-ilmu dasarnya gitu. Mmm. Tapi kita udah nggak ketemu lagi nih matematika, kimia, maksudnya yang ilmu dasar itu udah Iya. nggak akan kita temuin lagi dan lebih Mhm. ke aplikasi dari, matematika, kimia, Mmm. fisikanya gitu. Mhm. Kalau misalnya kalian mau lihat kurikulumnya, itu Mhm. bisa banget lihat di website, Mmm. SITH. Mhm. Ada, nanti kalian bisa tinggal cari misalnya jurusan apa apa apa, itu nanti bakal kalian bisa lihat semua kurikulum dan per semesternya itu matkul wajibnya apa aja sih, matkul Mmm. pilihannya juga apa aja, Mhm. dan, setahu aku itu juga dikasih deskripsi sih, Mmm. kayak matkul ini tuh belajar ini loh gitu. Mmm. Terus, udah kayak gitu, masuk jurusannya untuk semuanya ya, Mhm. setahu aku itu akan banyak sekali praktikumnya. Mmm. Jadi bagi yang suka praktikum, kalian bisa banget nih. Sebenarnya SITH juga pasti bakal ada sih Mhm. praktikumnya, cuman, untuk aku sendiri di R juga ada gitu praktikumnya. Mmm. Terus, ada praktikum jadi dan praktikum ini tuh cukup melelahkan. Kalau Mmm. beda praktikumnya sama di Tarbak tuh beda, Pak. Mmm. Oh gitu ya? Jauh lebih jauh lebih capek kalau di Oh. kuliah tuh kayak, buat laporan dan Iya. apa-apanya. Jadi kita tuh di jurusan akan, sangat belajar cara me-manage waktu karena belum belum praktikum, belum Mmm. kuliahnya gitu. Iya Jadi, iya. gitu sih, Pak, Mmm. secara umum kuliahnya. Oke, sip. Berarti memang, memang betul kata orang gitu ya, sibuk banget gitu ya kalau kita berbicaranya ITB, jurusan apapun pasti memang siap-siap sibuk aja gitu ya. Namun gini sih Pak, ada pertanyaan juga nih titipan, coba ungkap sama si Pak, mata misalkan gini, anak SMA nih dengan bekal biologi waktu kelas 10, kelas 11, kelas 12, itu ketika masuk ke R gitu ya, SITHR, itu, bekalnya cukup tidak? Atau memang tidak terpakai semuanya? Atau bagaimana tuh sih? Ketika si Pak masuk ke Mmm, SITHR, dengan bekal biologi kelas 10, 11, 12 itu? oke, yang aku tahu dan aku rasakan itu bekalnya sebenarnya belum cukup, Mmm. tapi mencukupi dasar-dasarnya aja. Karena Mmm. kan kalau aku dan pertanian, kehutanan terutama kan Mhm. masih berhubungan dengan tumbuhan gitu ya. Jadi Mmm. misalnya, kebalik lagi ke misalnya ke fotosintesis, tapi Mhm. nanti di kuliah kita tuh bakal lebih memperdalam, lebih spesifik sih, cuman Mmm. pastinya tetap ada basic-basic Mhm. dari SMA-nya sih, Pak, tetap. Mmm. Tapi nggak usah ragu misalnya kayak, "Aduh aku SMA-nya biologinya nggak terlalu bagus juga," gitu. Mmm. Tapi misalnya kamu tertarik asal menurut aku asal mau punya, kemauan untuk belajar Mhm. sama emang kerja keras, itu tetap bisa sih. Kalaupun Mmm. kamu lupa misalnya materi pas SMA, nanti juga, akan ada diselipin basic-basic-nya gitu Mmm. di kuliah nanti. Jadi jangan Oke. khawatir. Oke, berarti nih teman-teman yang masih keneh, bilang biologi susah mau masuk SITH ternyata, tidak sesusah seperti itu sip ya. Jadi asalkan, yakin bisa, pasti bisa lah ya. Oke sip, selanjutnya nih sip, mengenai ujian nih di ITB itu kalau di SITH gitu ya, itu gimana menyeramkan atau seperti apa? Biasa-biasa saja nih sip, mengenai ujian nih? Oke, kalau ujian itu Mhm. kan, menurut pengalaman aku sendiri, ujian yang berat itu sebenarnya pas TPB-nya. Mmm. Karena pas TPB itu kan bener-bener ilmu dasar kalkulus, terus Mmm. kimia, fisikanya itu tuh satu satu tahun beneran emang ngitung gitu. Menghitung, Mmm. semua ngitung, terus udah itu harus logikanya jalan, belum soalnya emang susah. Iya iya. Jadi itu emang menurut aku paling berat ya di Mhm. TPB ini. Tapi setelah masuk jurusan, mungkin karena aku merasa, "Oh, aku emang mau mempelajari ini," Mmm. dan sebenarnya, kalau hitung-hitungannya tuh nggak kalau aku sendiri di jurusan aku tidak terlalu sesusah dululah. Mhm. Jadi, eee, nggak apa sih, masih ujiannya tuh
asal kita merhatiin dosen, Mhm. terus misalnya nyatet dan Mhm. emang ngerjain tugas, itu sih, kalau ngerjain tugas kan suka ada yang nempel ya di Betul otak, jadi betul. insya Allah bisa sih, ya. Jadi Nggak bener-bener, nggak bisa banget tuh, oke. aku belum pernah sih. Jadi santai saja ya, jadi nggak usah merasa, "Aduh mau masuk ITB nih berat banget." Yang penting teman-teman ada kemauan belajar yang benar, seperti biasalah gitu ya, tidak usah dipersulit ya, Sip, ya? Oke, sip, mantap. Betul. Selanjutnya nih, Sip, kalau misalkan Sipa tahu tidak kakak-kakak tingkat atau siapalah, kebetulan kan Sipa masih tingkat 3 nih ya. Nah, informasi kira-kira Sipa sudah dapat atau belum? Misalkan mengetahui tidak ada peluang, kerja atau karir ke depan misalkan untuk SITHS, kalau S tadi kan bisa jadi dosen, guru gitu ya, atau peneliti mungkin ya? Jadi keilmuannya gitu. Nah, kalau di R itu peluang-peluang kerjanya itu ke mana saja sih? Oke, jadi, nanti itu sebelum kita masuk jurusan nih, Pak, Mhm, jadi, kan tadi aku bilang ada kuesioner-kuesioner. Nah, betul. pas kuesioner yang terakhir ini, sebelumnya tuh kalau dari fakultas aku akan menyediakan kayak, kakak tingkatnya, kayak Mhm, ada acara gitu di mana kita tuh mhm, bisa ngelihat gitu kayak, "Oh, jurusan ini pada kerjanya di mana sih?" Gitu. mmm, Jadi, akan lebih lengkap lagi di situ. Tapi setahu aku, kita tuh banyak misalnya bisa jadi konsultan, terus mmm, misalnya kita ada di, eee, maksudnya peneliti tuh kayak di litbang gitu. mhm, Jadi bagi yang masih abu-abu ya. Terus, emang ada misalnya di suatu perusahaan tuh emang ada yang ada yang apa, ada divisinya tuh emang research gitu. Jadi mmm, kita bisa di situ, terus mmm, udah gitu, banyak banget perusahaan. Misalnya kehutanan, mmm, perikanan juga bisa, terus udah gitu di pertanian, ada di perkebunan teh, pokoknya mhm, banyak sih kayak mmm, pokoknya selama itu masih, kalau untuk rekayasa pertanian dan pasca panen, selama itu ada masalah pangan, itu tuh kamu pasti bisa gitu mmm, di bidang itu. Terus kalau misalnya di, rekayasa hayati kan tadi, seinget aku tuh justru ada gitu cutting aku yang di Unilever, mmm, keren banget. Kan mungkin nggak apa ya, nggak senyambung itu, cuman mmm, asal kamu sebenarnya bisa, adaptasi dan bisa bekerja, itu juga nggak harus apa ya, nggak seharusnya matching gitu sama mmm, jurusannya, enggak, kadang tuh nggak apa-apa karena kita akhir-akhirnya jadi lulusan teknik gitu, ST, mmm, jadi, bisa masuk ke mana aja sih sebenarnya. oke oke. Jadi gelarnya itu belakangnya ST ya? Oke, sip. Ya, Kalau yang, eee, SITHS juga sama ST ya? Atau SSI? itu aku lupa tuh, Pak, kurang tahu, Oke, mhm. siap siap. Oke, sip, mantap sekali. Nih, sip, SITHR dengan SITHS itu lokasi tempat kuliahnya sama atau beda, Sip, di ITB itu? Itu beda. Jadi, Oke. SITHS ini, karena emang fakultasnya jauh lebih awal, Mhm. adanya jadi, itu ada di Ganesha, ada di Mmm, Ganesha. Semuanya jurusannya, fakultasnya itu ada di Ganesha. Sedangkan untuk fakultas SITHR dan seluruh jurusan yang ada di SITHR itu adanya di ITB Jatinangor. Tapi mmm, untuk masa TPB-nya, anak SITHR tetap ada di Ganesha, gitu. oke oke oke. Sip, mantap mantap nih. Sip, terakhir nih, pertemuan kali ini nih, tips apa teman-teman yang di SMA nih kalau dia sudah benar-benar mau ke SITH nih, entah itu S, entah itu R nih, Sip. Ada tips tidak, yang membuat teman-teman itu makin yakin nih, "Saya yakin ah mau ke situ," gitu? Coba dari Sipa apa Mmm, tuh? Heeh. oke, kalau, aku sendiri kenapa waktu itu yakin, Mhm. karena aku, suka, apa ya, berhubungan dengan ini sih, biologi terutama misalnya tumbuhan dan pangan. Jadi Mmm, balik lagi kamu emang sukanya apa, karena kalau menurut aku ketika kamu nggak suka itu, akhirnya walaupun ya maksudnya bisa, kamu tetap bisa lulus, cuman kayak kamu tidak akan enjoy gitu mhm. belajarnya, gitu. Terus, udah gitu dari segi ini sih,
kita juga harus realistis gitu. Jadi Mmm. kita juga harus belajar terus supaya nilai kita bagus. Kalau di aku waktu itu, aku alhamdulillah dapet SNM kan, Pak. Jadi, Mhm, betul. menurut aku itu jadi apa ya, pas aku ngeliat-liat tuh kayak, "Oh ini ada peluangnya nih untuk masuk Mmm, SITHR." Terus mhm, kayak, aku juga suka, jadi kamu juga harus lihat peluang gitu. betul. Terus, yang meyakinkan lagi, semakin kamu tahu apa yang kamu pelajari sih, bener, kayak kamu bisa buka kurikulum-kurikulumnya gitu. Mmm, Karena kalau kamu nggak suka yang kamu pelajari, itu beneran akan menyiksa, beneran kayak mmm, udah capek, terus kayak, mhm, "Kok nggak bisa-bisa?" Gitu kan, mhm. nggak enak ya kalau kayak Betul, gitu. betul betul betul. Ah, keren keren, mantap. Betul teman-teman, perlu diinformasikan juga bahwa memang Salisasi Pak Apia ini, beliau lulusan Taruna Bakti, lulus dikarenakan SNMPTN undangan nih teman-teman ya, atau undangan yang disebut sebagai, teman-teman mungkin dulu mah PMDK gitu ya. Nah, beliau bukan jalur, UTBK. Jadi kalau ditanyakan jejak rekam, Salisasi Pak, itu kenapa dapat undangan dari kelas 10, 11, 12 itu nilainya luar biasa gitu ya. Akibatnya di akhir dihadiahkan sebuah undangan gitu. Jadi teman-teman pun sama tuh, punya nilai kelas 10, 11, 12 tuh punya bonus nanti undangannya masuk. Jangan lupa tadi kata si Pak bahwa ketika mau memilih jurusan di situ munculkan passion gitu ya, sukanya kemana gitu. Biar apa? Enjoy menjalaninya. Gitu sih ya. Tuh, Pak. Oke, sip teman-teman nih sudah, mau 30 menit kita di pertemuan kali ini, kita cukupkan sekian nih saya ucapkan terima kasih sih Pak ya sudah, apa namanya, menyempatkan waktu nih untuk kita ngobrol santai di sini. Saya doakan sih Pak selalu sehat, kuliahnya dilancarkan gitu ya, dipermudahlah nanti menjelang ujian. Mau UTS kan ya? Iya, Iya, betul. dipermudah UTS-nya dengan nilai yang sempurna ya. Salam buat ayah dan ibu sih Pak ya dan teman-teman Iya, di SITH semuanya ya. Oke, iya. terima kasih sih Pak. Makasih, Assalamualaikum. Kak. Waalaikumsalam. Dadah.